Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Rafiuddin, MIKOM. Yang kami hormati, Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Yang kami hormati, anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali. Yang kami hormati, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali beserta jajarannya. Dan yang kami hormati, tamu undangan dan peserta webinar hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan acara webinar secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini, Kamis 16 September 2021, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengadakan acara webinar dengan tema Keterbukaan Informasi Publik Menuju Profesional Bawaslu. Acara dimulai. Mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilu. Hadirin dimohon berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi
tegakkan keadilan. Pemilu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Yang terhormat Bapak Taryono, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rofiuddin, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Yang kami hormati Bapak Korsek serta jajarannya. Marilah tidak lupa selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah, berkah Allah yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini, pada siang hari ini kita Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan webinar bersama daring. Juga pada hari ini kita mendatangkan narasumber dari Pak Rofi, Koordinator Humas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang sangat kompeten dengan keterbukaan informasi. Hadirin yang kami hormati, webinar kali ini adalah webinar yang kedua. Pada waktu-waktu yang kemarin kita melakukan webinar pojok pengawasan dengan narasumber dari Bapak Bambang Eka. Hari ini kita melakukan webinar kembali dengan tema keterbukaan publik PPID dari Bawaslu Boyolali. Keterbukaan informasi ini sangat diperlukan. Bawaslu merupakan badan publik yang harus diketahui oleh rakyat, oleh masyarakat, apa yang dikerjakan dan apa yang memang harus diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah kegiatan Bawaslu. Salah satu pertanggungjawaban dari Bawaslu kepada masyarakat adalah apa yang sudah dikegiatan, apa yang dikerjakan oleh Bawaslu. Inilah yang harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga dengan era yang sangat keterbukaan, era yang sudah sangat terbuka inilah masyarakat harus bisa tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang dikerjakan oleh Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam hal ini yang dikoordinatori oleh Bapak Widodo ini juga banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan keterbukaan publik. Bagaimana layanan-layanan publik sudah kita berikan lewat web kami, lewat Facebook dan lain sebagainya. Ini sudah kita buka bersama-sama dengan masyarakat bisa mengakses semua informasi-informasi dari Bawaslu sehingga masyarakat bisa tahu tentang Bawaslu Boyolali. Bapak Ibu yang kami hormati, hal yang sangat membahagiakan sekali. Nanti bagaimana, nanti kita mohon nanti Pak Rofi akan menjabarkan bagaimana yang harus terbuka, yang harus diserahkan kepada masyarakat, yang disiarkan kepada masyarakat, dan apa mungkin yang memang ada hal yang tidak bisa dikemukakan di dalam masyarakat. Ya, ini nanti akan kita bahas bersama, akan kita gali bersama, sehingga masyarakat juga bisa lebih tahu tentang Bawaslu umumnya dan khususnya kepada Bawaslu Boyolali. Peserta webinar yang kami hormati pada hari ini nanti akan dilaksanakan webinar dengan narasumber Bapak Rofi dan dimoderatori oleh Bapak Widodo Partono, Sarjana Hukum, sebagai koordinator hukum, humas, dan datin. Sehingga nanti marilah kita bersama-sama, kita simak bersama-sama dalam webinar ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Bila tak berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi acara pembukaan. Selanjutnya kita ikuti webinar Bawaslu Boyolali yang akan dipimpin oleh Bapak Widodo SH selaku moderator. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan, keselamatan dan kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri kita tercinta. Namun kita masih diberi kelonggaran waktu dan untuk mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali mengambil tema keterbukaan informasi publik menuju profesionalisme Bawaslu bersama saya Widodo, anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali. Sahabat Bawaslu yang berbahagia dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami, baik yang bergabung secara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali maupun yang bergabung melalui aplikasi Zoom dan live YouTube. Sahabat Bawaslu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari implementasi negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Nah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, untuk membahas hal tersebut yang saya sampaikan di atas, telah hadir di tengah-tengah kita tokoh di Jawa Tengah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yang sangat berkompeten kalau berbicara terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan informasi publik. Akan saya sapa, beliau adalah Bapak Muhammad Rofiuddin, Magister Ilmu Komunikasi. Selamat pagi Pak Rofi. Selamat pagi Mas Widodo. Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya. Apa kabar Pak Rofi? Alhamdulillah baik sekali Mas Widodo. Alhamdulillah. Yang penting sehat ya Pak ya. Kesehatan luar biasa. Pentingnya. Betul Pak. Kekayaan termahal itu adalah kesehatan. Betul Pak. Jadi kekayaan termurah itu harta. Ini luar biasa. Belum sudah muncul kata-kata mutiara. Ini luar biasa Pak Rofi, dan sekali lagi selamat bergabung di teman-teman semua. Kami ucapkan selamat bergabung dan kami laporkan kepada Pak Rofi, ini pesertanya luar biasa Pak. Ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Langkat, ada yang dari Banten, dan juga teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah, serta saudara-saudara kita, teman-teman kita mantan anggota penyelenggara pemilu, baik di KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang santai Pak Rofi terkait keterbukaan informasi publik menuju profesionalisme Bawaslu. Pak Rofi, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi di depan sebagai pengantar, bahwa salah satu ciri negara demokrasi, negara itu menjamin hak asasi manusia, utamanya terkait pemenuhan kebutuhan informasi publik. Nah, juga terkait dengan pemenuhan konsep good governance ya Pak ya. Jadi kaitan dengan itu sebenarnya bagaimana informasi itu penting dalam kehidupan demokrasi kita Pak? Ya, kalau kita lihat dasar hukumnya ya, soal keterbukaan informasi, kebebasan mengakses informasi, bahkan kebebasan berpendapat, itu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar sudah menyebutkan soal itu. Bagaimana setiap bebas untuk menyampaikan pendapat, termasuk juga berhak untuk mengakses informasi. Jadi konstitusi saja sudah mengamanatkan seperti itu. Padahal kita tahu bahwa negara ini ya dasarnya adalah konstitusi. Nah, kemudian berikutnya ada berbagai undang-undang yang mengamanatkan kepada badan publik itu harus terbuka. Mulai tadi yang disebutkan oleh Mas Widodo, Undang-Undang
14/2008 terkait dengan keterbukaan informasi. Bahkan kalau undang-undang keterbukaan informasi kan lex spesialis, Iya, betul Pak. khusus soal keterbukaan informasi. Lalu bagaimana dengan undang-undang yang mengatur soal pemilu? Iya. Kalau kita itu melihat pasal 3 Undang-Undang 7, Iya. itu juga di sana disebutkan bahwa asas pemilu kan luber, jujur dan adil. Nah, di dalam melaksanakan asas itu di pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu itu juga harus mematuhi prinsip-prinsip. Betul. Nah, salah satunya itu adalah terbuka, Bukan. profesional, ya, berintegritas, dan lain sebagainya. Dan itu bagian dari nilai-nilai demokrasi yang harus kita junjung secara bersama-sama. Betul Pak. Jadi, nafas demokrasi dan nafas keterbukaan itu sesuatu yang beriringan. Selaras ya Pak ya. Tidak akan ada demokrasi tanpa keterbukaan. Ya. Tidak akan terbuka kalau tidak demokratis. Iya. Ya. Sehingga negara kita sudah mengamanatkan bahwa kita itu mematuhi prinsip demokratis, sehingga regulasi mengamanatkan kita harus terbuka, sehingga kita juga harus selalu terbuka. Apalagi misalnya para penyelenggara itu, Bawaslu, KPU, pemerintahan daerah, semua badan yang uangnya itu seluruhnya atau sebagian dari keuangan negara itu masuk badan publik. Dan badan publik itu harus terbuka. Mas, itu tuh kaitannya soal antara demokrasi dan juga keterbukaan informasi. Iya. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan Pak Rofi tadi sangat erat kaitannya ya Pak ya. Bahkan beriringan, keduanya tidak boleh dipisahkan antara kaki yang satu dengan kaki yang lain. Iya, Ya. iya. Kalau pemilu sih kan ada pemilu yang nggak demokratis, Iya, tapi kan betul. kita melaksanakan pemilu yang demokratis, sehingga kita harus terbuka. Pemilu nggak demokratis, nggak terbuka itu ada nggak? Ada dalam sejarah Indonesia. Betul. Misalnya di era Orde Baru. Tapi saat ini kan era reformasi, Iya. di mana kebebasan itu sangat dijunjung tinggi. Sehingga kami juga mengapresiasi rekan-rekan yang ada di Bawaslu Boyolali yang menggelar acara ini dalam kerangka untuk sosialisasi soal keterbukaan informasi. Kalau zaman dulu Bawaslu karena masih Panwaslu, kemudian kita juga baru 3 tahun ya. Mungkin pendahulu-pendahulu kita itu meletakkan dasar fondasi kelembagaan ini. Nah, Mas Widodo, Mas Taryono, Mas Ruby, Mbak Puspa, Mas Mahmudi itu melanjutkan, melesat gitu, lompatan yang biasa, sehingga insya Allah data-data terkait dengan informasi di Bawaslu itu sudah tertata, sudah terdigitalisasi, publik juga bisa mengakses. Kalau misalnya hari ini butuh data pemilu 2019 misalnya, pengawasan misalnya, saya kira juga Mas Ruby seperti pengawasan datanya cukup lengkap. Dan itu semua sudah diupload di website PPID Bawaslu Boyolali. Baik, jadi apa yang tadi dijabarkan oleh Pak Rofi terkait dengan sisi filosofi keterbukaan informasi yang menjadi hak setiap warga negara sebenarnya, manakala ada badan publik apapun namanya misalnya, walaupun mungkin juga jarang kita temui misalnya, setelah reformasi ini misalnya masih ada badan publik yang tidak terbuka, itu bisa disimpulannya disebut tidak mengemban amanat ya Pak? Ya betul, jadi ada di Undang-Undang 14 2008 terkait dengan keterbukaan informasi itu, badan publik wajib terbuka. Bahkan kalau misalnya ada badan publik yang dia tidak mematuhi keterbukaan, itu bisa diproses pidana. Badan publik siapa yang dipidana? Yang pejabatnya. Nah, cuma Mas Widodo, prinsip-prinsip keterbukaan itu juga ada batasnya. Ada batasnya. Maka kita itu kan mengenal ada informasi dikecualikan. Kalau dulu semua itu ditutup kecuali yang dibuka. Sekarang semua dibuka kecuali yang ditutup. Yang dikecualikan. Ditutup dikecualikan.
Maka hampir semua itu terbuka, kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu apa, Mas Widodo? Yang dikecualikan adalah misalnya informasi yang mengandung unsur pribadi, pribadi. Misalnya NIK, itu kan ramai kemarin, bocor dan sebagainya. Itu informasi pribadi. Kenapa? Karena kalau dibuka itu bisa atau potensi disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Apalagi misalnya ada pinjol pinjaman online kan dengan sekarang baru merah ya Pak ya. marah NIK itu bahaya. Informasi pribadi termasuk adalah nomor KK, NIK, alamat rumah, kemudian juga nomor HP. Nah, khusus misalnya terkait dengan nomor HP, itu informasi pribadi. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu mau untuk membuka, ya boleh saja. Misalnya ya saya, prinsip dasarnya kan nomor WA itu pribadi. Tapi kalau saya udahlah, wong aku juga komisioner, yang juga butuh untuk terbuka begitu, berinteraksi juga, boleh nomor saya dipublikasikan, itu juga boleh. Jadi prinsip-prinsip keterbukaan informasi ini sekali lagi prinsip dasarnya harus terbuka, kecuali yang dikecualikan. Nah, begini kan Mas, kita lingkup kecil saja, kehidupan keluarga dengan istri. Kalau kita terbuka, kan enak. Betul Pak. Tidak mengandung kecurigaan. Nyaman ya Pak. Nyaman. Saya contohkan. HP saya ini Mas, nggak ada password. Kenapa? Karena saya juga memberikan HP ini kepada istri saya. Dia juga bisa bebas mengakses. HP istri saya itu ada passwordnya. Tapi saya tahu passwordnya. Sehingga antar kita itu tidak saling curiga. Karena kalau misalnya ini saya password, istri saya nggak boleh untuk akses ini, potensi untuk penyelewengan itu ada. Potensi sekitar rumah tangga Pak. Sekitar rumah tangga. Contoh kecil, bagaimana keterbukaan itu akan menghilangkan rasa curiga. Keterbukaan akan membuat kita terjaga selalu profesional. Kira-kira begitu, lingkup kecil keluarga. Betul Pak. Jadi luar biasa ini. Jadi penjelasannya sangat rinci dan betul bahwa keterbukaan ini sekarang itu sudah menjadi keniscayaan yang sudah tidak bisa dihindari ya Pak ya. Sudah tidak dihindari, apalagi badan publik yang memang secara konstitusi maupun peraturan dan lainnya itu sudah mengatur secara rigid bahwa setiap badan publik harus terbuka kepada masyarakat. Cuma kita terbuka itu bukan hanya sekedar amanat konstitusi dan juga amanat undang-undang. Tapi memang kami butuh komitmen, butuh berjanji dan juga mempraktekkan keterbukaan informasi itu. Ada atau tidak ada amanat dari undang-undang, kita harus terbuka. Kenapa? Bawaslu yang namanya Bawaslu pasti butuh partisipasi masyarakat. Bagaimana kita bisa merangkul partisipasi kalau kita tidak terbuka? Kira-kira begitu. Jadi ini bagian dari komitmen Bawaslu, termasuk di Bawaslu Boyolali dan juga Jawa Tengah untuk selalu terbuka. Jadi level kita itu bukan karena perintah undang-undang, tapi karena lebih maju lagi bahwa memang kami harus terbuka. Kenapa? Karena demokratis. Demokratis itu nggak akan ada kalau tidak terbuka. Jadi memang berarti dengan kata lain keterbukaan pemenuhan informasi publik ini bagi Bawaslu sendiri juga bagian dari melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kami badan publik pasti, kami penyelenggara pemilu pasti, kami ngawasi pemilu pasti, dan itu semua harus melibatkan publik. Sehingga harus terbuka dengan publik. Tapi sekali lagi keterbukaan itu juga ada batasnya. Ada informasi-informasi yang memang dikecualikan yang itu bisa dibuka. Baik Pak, ini perbincangannya luar biasa. Tapi kelihatannya Pak Rofi ini baru datang kemudian langsung kita tembak untuk menjadi pembicara. Silakan minum dulu Pak. Mohon maaf ini adanya hanya teh dan air putih saja Pak. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik Pak Rofi.
tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan perintah undang-undang, kemudian undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian juga filosofi kenapa juga harus terbuka dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bicara lebih agak mengerucut di Bawaslu, Pak. Lalu usaha apa, Pak, sebenarnya yang dilakukan Bawaslu? Jadi kita lebih ke usahanya, Bawaslu itu sudah melakukan apa saja sih, Pak, terkait dengan pemenuhan informasi publik ini, Pak? Ya, ini pertanyaan bagus dari Mas Widodo saya kira. Terkait dengan upaya-upaya yang kita lakukan, Bawaslu provinsi kan ada sejak 2012. Yeah. Ya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kota secara permanen itu baru ada sekitar 3 tahun yang lalu, Agustus 2018. Ya. Nah, sejak awalnya 2018, sejak awal 2012, Bawaslu itu dari sisi saran dasar tataran regulasi, ya itu sudah ada bagian dari rujukan yang mengatur kita soal keterbukaan informasi. Apa itu? Misalnya ada Per Bawaslu 10 tahun 2019 terkait soal layanan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan juga Bawaslu Kabupaten. Jadi tataran aturan mainnya sudah ada. Di sisi yang lain, pada saat yang sama, dari sisi peningkatan pengetahuan, itu juga kita lakukan secara bersama-sama. Karena kan Bawaslu Kabupaten Kota ini kan lembaga baru. Ya, sehingga dia juga perlu mengenal apa itu keterbukaan informasi. Dari situlah kemudian kita juga kerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Yang memang lembaga ini diamanai oleh undang-undang untuk mengatur untuk melaksanakan keterbukaan informasi di bulan publik. Ya. Jadi pengetahuan kita tingkatkan, termasuk saya. Perlu peningkatan kapasitas terkait dengan keterbukaan informasi. Nah, pada saat yang sama, kita juga membangun kerapian arsip di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya, saya meyakini bahwa dokumen informasi di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Cuma kan itu harus ditata. Kalau tidak ditata, ya akan semrawut. Apalagi kalau misalnya sudah pindah kantor dan sebagainya, seperti itu ya. Itu ditata. Kemudian ditata saja tidak cukup, tapi juga perlu dilakukan digitalisasi. Disimpan di ruang-ruang digital. Ya, ruang-ruang digital. Kenapa? Karena dan ruang digital itu, Mas Widodo, tidak hanya dimaknai dari sisi kita nyimpan soft copy di laptop atau komputer. Tapi penyimpanan itu juga kita masukkan di internet, di website, softwarenya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dokumen itu masih copy, bisa jadi akan dimakan raya. Kalau kita simpan di laptop atau komputer, suatu saat laptop ini bisa jadi sudah rusak, hard disknya rusak misalnya. Laptopnya ini sudah dimiliki oleh karena milik pribadi, dibawa oleh orang bersangkutan. Gitu. Maka dari sisi itu penyimpanan digitalisasi itu kita simpan di website, soft copy-nya. Cuma memang kita masih terbatas. Kenapa? Karena servernya itu masih terpusat di RI. Tapi kita nggak kekurangan akal, misalnya kita dalam tanda kutip memanfaatkan Google Drive. Atau misalnya kalau punya cloud misalnya, ruang penyimpanan itu juga bisa dilakukan. Gitu. Nah, dari situlah kemudian ketika sudah ada, pengetahuannya sudah oke, komitmennya sudah oke, teknisnya sudah kita siapkan, data-data ini kita upload di website. Nah, misalnya di Bawaslu Jawa Tengah itu kan punya website ppid.jateng.bawaslu.go.id. Boyolali juga punya website ppid.boyolali.bawaslu.go.id. Yang itu menjadi menurut saya harta karun Bawaslu. Harta karun Bawaslu
yang mana ketika ada orang yang butuh data tertentu, nggak perlu sulit-sulit lagi. Kalau misalnya nggak tersimpan di situ kan kita nyari di mana ini kan, masih di bawah sana, di ruangan ini dan sebagainya. Itu nggak perlu lagi, cukup ya nyari di website tersebut, publik itu bisa mengunduh secara gratis terkait dokumen-dokumen yang memang ia butuhkan. Data SDM, pengawasan, hukum, penanganan pelanggaran, itu semua ada di website Bawaslu Jawa Tengah atau Bawaslu Boyolali begitu. Nah, tahapan hari ini sudah melompat menurut saya seperti itu begitu. Nah, hari ini saya kira juga tidak ada tahapan, maka saya juga menginstruksikan kepada Bawaslu di Jawa Tengah untuk data-data yang belum terupload ya di situs itu bisa diupload secara berkala begitu. Nah, di Bawaslu Jawa Tengah itu sudah ada DIP-nya itu sudah ada 800-an data dan informasi. Kalau di kabupaten kota itu ada yang 100, ada yang 200, tergantung variasi masing-masingnya. Jadi tahapan yang dilakukan seperti itu, Mas. Jadi kalau kemudian kita bicara yang lebih spesifik, munculnya PPID di kabupaten kota, walaupun ini baru ya Pak ya, baru penataan juga saya kira belum sampai pada level kita sudah sangat lengkap sekali, tapi seperti sampaikan Pak Rofi tadi, ini sesuatu yang sangat penting, bukan hanya pemenuhan istilahnya tanggung jawab dan kewajiban, tetapi bagian dari sebenarnya kita mewariskan sesuatu yang luar biasa ya Pak ya, kepada dari sisi kelembagaan kepada penerus kita. Gimana Pak? Menurut saya iya, jadi ya nggak tahu ya penerus kita siapa ya, apakah Mas Widodo di provinsi kan berarti penerus saya. Mas Widodo di sini lagi kan. Ke depan kalau misalnya butuh data-data tertentu sudah, menurut saya sudah enak ya, tinggal buka ya, dan juga di kita kan juga sudah menyusun buku-buku ya, catatan-catatan terkait dengan pemilu 2019, pilkada, itu banyak teman-teman kabupaten kota yang menyusun buku, dan saya kira itu juga menjadi harta karun yang sangat luar biasa. Misalnya 10 tahun lagi, kalau misalnya anak kita ingin riset pilkada di Boyolali, tinggal buka-buka itu dokumennya. Tapi kalau misalnya itu tidak kita susun secara rapi, kita tidak tulis dengan buku, tidak ada buletin, lalu anak cucu kita kan kesulitan. Betul Pak. Belum tentu umur kita panjang kan. Umur Bapak Ibu ini panjang kan, semoga panjang. Tapi kan Tuhan itu juga punya takdir ya. Nah, maka dari sisi itu, ini bagian dari upaya kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu Mas. Luar biasa Pak, ini bisa diminum lagi nih Pak, karena masih kita kelihatannya siap kondisi Pak. Ini nanti sebentar Pak, nanti kita lanjutkan karena keasikan diskusi ini Pak, dan luar biasa saya kira, dan perlu diketahui oleh rekan-rekan semua yang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kalau mungkin di Jawa Tengah sudah tidak asing lagi gitu ya, tapi bagi yang bergabung melalui Zoom maupun live YouTube itu perlu kami kenalkan, Pak Rofi ini yang di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, masih muda, energik, dan bisa dikatakan sebagai pakar komunikasi gitu. Jadi kalau membicarakan terkait dengan informasi, utamanya informasi publik, memang beliau ahlinya, dan terbukti hari ini kita diskusinya sangat tapi keren gitu ya. Saya sama-sama belajar Mas. Jadi saya terus terang juga banyak belajar dengan kabupaten kota dalam konteks ini. Ide-ide cemerlang kabupaten kota itu luar biasa. Misalnya hari ini Bawaslu Boyolali mengadakan ini kan dengan segala macam keterbatasan kami sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya kalau bicara soal perangkat keterpenuhan SDM kita masih kurang. Misalnya saya contohkan di Perbawaslu itu diamanatkan bahwa pejabat PPID itu dijabat oleh eselon 4. Masalahnya Bawaslu belum ada pejabat PNS-nya yang eselon 4. Ini kan problem. Betul. Tapi sama halnya dengan soal sarana prasarana. Pasti terbatas. Kita talkshow ini kan bukan di ruang studio kan, tapi di ruang tamu. Tamu Bawaslu Kabupaten Boyolali. Tapi tidak ada SDM.
minimnya sarana prasarana itu bukan penghalang Betul, tidak bagi menjadikan kita kendala. untuk kreasi. Ya, Buktinya ini juga bisa disaksikan oleh rekan-rekan dari daerah lain melalui ruang ini. Ya. betul, amin. Bukan ruang studio ini loh, Betul. tapi ruang tamu dijadikan studio kan. Iya. Ruang resepsionis dijadikan. Tapi kalau kemudian kita menunggu, wah kita jangan bergerak dulu lah, wong SDM kita minim, Minim, betul. apa personnya. Kita jangan bergerak dulu lah, wong kita ini nggak punya ruangan studio. Nah itu menurut saya persepsi yang salah. Betul. Yang benar adalah apa yang ada tetap harus digunakan untuk kreasi, untuk sosialisasi, untuk terbuka. Gitu. Pokoknya semangat Pak. Pokoknya apapun situasinya, Siap. penting produknya keluar, penting maju, penting melangkah. Kenapa? Dengan melangkah itulah kemudian kita menjadi tahu apa kekurangan kita Betul. yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk melangkah ke berikutnya. Saya garis bawahi dengan keterbatasan tetap harus melangkah ya Pak ya. Demi majunya kita gitu Pak ya. Ya, Baik, terkait dengan PPID tadi disampaikan oleh Pak Rofi bahwa terkait dengan pemenuhan prasarana dan sebagainya tentu masih banyak sekali kekurangan dan lain sebagainya gitu. Tapi tadi saya menangkap ada pesan terselubung dari Pak Rofi. Intinya sebenarnya salah satunya yang penting timnya juga solid ya Pak ya. timnya solid dan memiliki komitmen. Komitmen. Saya ingin contohkan. Kalau misalnya regulasi itu pasti sudah mengamankan. Siap. Tapi kalau nggak punya komitmen, ya nggak akan terbuka, kira-kira gitu. Nah, komitmen itu bisa dibangun di internal kita, kemudian juga apa namanya antar komisioner itu juga komunikasinya lancar, dengan staf juga lancar. Jadi itu kerja-kerja yang besar, yang sulit, itu akan terasa ringan kalau nggak dikerjakan. Kalau mengingatkan masa saya Mutiara ya. maksud saya kerja besar itu, kerja sulit itu kalau dikerjakan secara bersama-sama akan enteng. Siap. Dan itu semua akan berdampak demi pelayanan pada masyarakat. Bukan untuk kepentingan kita. Iya. Kita ini ya, misalnya ya di Bawaslu kan paling yang 5 tahun. Iya. Kalau misalnya daftar lagi ke Tompo ya 10 Maksimal tahun. 10 tahun. Maksimal. 10 tahun lah. Setiap Jenjang. level jenjang. Ya. Tapi menurut saya Bawaslu harus tetap ada. Kenapa? Karena dia akan menjadi lembaga yang akan menjaga demokrasi. Demokrasi untuk siapa? Untuk masyarakat. Kalau nggak ada itu, siapa yang ngawasi? Oke, masyarakat. Tapi pertanyaannya apa? Apakah masyarakat sudah cukup siap? Ya. Maka dari sisi itu, kolaborasi antara masyarakat dengan Bawaslu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan kolaborasi itu tidak akan bisa bangun kalau tidak kalau tidak terbuka. Maka dari sisi itu keterbukaan menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini luar biasa sekali tadi perbincangannya sangat menarik dan banyak menggali yang sifatnya mungkin belum kita banyak tahu itu teman-teman semua terkait dengan pentingnya informasi, pentingnya membangun satu soliditas, berkomitmen itu demi terwujudnya satu sistem pemberian informasi kepada masyarakat yang akses semua pihak dan juga menjadi bagian dari cita-cita bersama lah untuk pengembangan lembaga kita. Baik Pak. Kemudian saya itu melihat gitu ya dari Kabupaten Boyolali karena kita bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan ada sesuatu yang karena kami baru seperti juga kabupaten kota yang lain baru 3 tahun, apalagi kalau kita bicara BPD saya kira belum baru setahun inilah benar-benar kita komit tentu dengan segala macam keterbatasan dan segala macam istilahnya mulai betul-betul dari nol gitu atas bimbingan Pak Rofi dan tentu hasil diskusi bersama gitu. Tapi kenyataannya dengan segala macam keterbatasan tadi juga mampu melahirkan PPID yang walaupun mungkin masih tidak sempurna, tetapi dari sisi pemenuhan kebutuhan informasi sudah lumayan baik gitu ya. Nah, terkait dengan ini kalau kami melihat di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu kan luar biasa. Sisi kehumasannya itu luar biasa di Bawaslu Jawa Tengah. Tapi tidak juga karena terbukti kemudian Bawaslu Jawa Tengah mendapatkan Bawaslu Award gitu ya terkait dengan kehumasan kalau tidak salah di tahun 2020 ya Pak ya. Ketika ada acara Bawaslu. Sebenarnya kiat-kiat apa? Ini mungkin bisa di-share kepada audiens kita gitu. Kiat-kiat apa? Karena yang mendekani kan
walaupun kami tahu kolektif ya, tetapi tentu ada Koordinasi sebenarnya kiat apa sih Pak gitu, biar kami juga bisa lah gitu ya. Ya, terima Baik, kasih gitu. Mas Widodo. Jadi kalau bicara masa lalu ya, Iya. Humas Bawaslu Jawa Tengah itu dapat Bawaslu Award, Iya. kemudian juga PP juga dapat Bawaslu Award, Iya. kemudian pemeringkatannya itu juga informatif Iya. dan sebelumnya juga nomor 1 peringkat 1 se-Indonesia begitu ya. Nah itu semua sebenarnya adalah bagian dari kinerja tim apa namanya yang semua orang di Bawaslu Jawa Tengah itu dan juga Bawaslu Kabupaten Kota itu berkontribusi dalam taruhlah kalau misalnya itu disebut sebagai sebuah prestasi. Iya. Iya. Saya ingin contohkan misalnya Humas dan juga BPD itu kan dalam tanda kutip meramu informasi-informasi yang ada di semua divisi. Iya. Kerjaannya sebenarnya itu itu aja sebenarnya. Bukan saja sih Pak sebenarnya. Kerjanya itu. Ya. Nah, untuk itulah kemudian ya Humas itu harus pandai untuk bisa komunikasi dengan semua divisi yang ada. Dan juga Humas perlu untuk apa? Komunikasi intens dengan semua divisi yang ada. Misalnya ya, kalau misalnya Humas itu tertutup, ya nggak jadi barang itu. Tapi yang saya lakukan tadi tanya bagaimana tipsnya adalah komunikasi intens dengan semua divisi yang ada. Kenapa? Karena beliau-beliau itu yang memiliki data terkait dengan semua divisi yang ada. Nah, sehingga kami ini konsep aja sih sebenarnya untuk kemudian kita tawarkan kepada divisi-divisi yang lain. Data itu kemudian kita ramunya itu ada di 2 level, bisa di masing-masing divisi, ada juga yang di divisi Humas. Gitu. Jadi pertama sekali untuk membangun PPID itu komunikasi dengan divisi-divisi yang lain itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi 7 komisioner itu ya komunikasinya harus terbuka. Kemudian berikutnya kalau terkait dengan apa? Yang kedua itu soal kita banyak ngopi, Mas. Kita harus banyak ngopi. Betul. Maksud saya gini, ngopi itu kan ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol itu lahirlah ide-ide tertentu yang harus kita eksekusi. Sebenarnya 50% itu ide, 50%-nya lagi itu adalah eksekusinya. Sebagus apapun ide, kalau nggak dieksekusi, ya nggak akan jadi. Sama halnya kalau kita misalnya nggak punya ide, langsung pokoknya dilaksanakan gitu aja, itu juga tidak akan jadi. Jadi 50% itu ide, 50% pelaksanaan. Dan ide itu bisa kita lahirkan ketika kita ngobrol dengan banyak orang. Ngobrol banyak orang itu juga prinsip keterbukaan informasi. Melaksanakan keterbukaan informasi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan tertentu di Bawaslu Jawa Tengah, itu bagian dari melaksanakan hasil dari ngobrol-ngobrol dengan lain. Dengan orang lain itu bentuknya bisa berbagai macam. Ada yang sinergi, ada yang kolaborasi, sehingga Bawaslu itu tidak lepas dari basis apa yang kemudian dibutuhkan oleh publik. Gitu loh. Kalau Bawaslu kegiatannya itu di awang-awang, rumusannya itu hanya mempertimbangkan pikiran, perspektif, atau angle Bawaslu saja, bisa jadi kegiatan Bawaslu tidak akan bahasanya membumikan, tidak akan membumi tapi melangit. Nanti akan sia-sia begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa ya? Pokoknya itu pokoknya. Intinya itu ya Pak ya. Mengalir aja apa yang ada kita laksanakan. Gitu. Kemudian yang ini kerjasama tim. Kerjasama tim, soliditas. Tadi istilahnya soliditas. Antar komisioner dengan staf itu harus terbuka. Biar enak. Apa yang bisa dikerjakan staf kerjakan, apa yang bisa dikerjakan oleh komisioner kerjakan. Komisioner ada kesulitan dibantu. Kalau staf ada kesulitan dibantu komisioner. Jadi
eh, kolaborasi itu yang kemudian kerja berat akan terasa ringan jika dikerjakan ya Pak. dikerjakan ya. Biasanya Pak Rofi itu luar biasa. Jadi kerja berat akan menjadi ringan kalau dikerjakan ya Pak. Kalau tidak hanya menjadi angan-angan saja gitu kan. Baik Pak, jadi luar biasa tadi perbincangannya dan sudah disampaikan tadi tip-tipnya gitu kan. Intinya masalah soliditas tim, kemudian sering banyak ngopi gitu ya. Kemudian lebih banyak ngobrol informal mungkin dengan berbagai pihak, banyak muncul ide-ide sehingga apa ide-ide kemudian yang dituangkan menjadi konsep kemudian dieksekusi karena konsep tanpa eksekusi juga tidak akan berarti apa-apa. Saya kira seperti itu ya Pak ya. Ini luar biasa diskusi kita dan tidak terasa sudah hampir 1 jam sebenarnya. Selesai nih. Belum dan hampir 1 jam dan kita belum memberi kesempatan kepada audiens sahabat-sahabat kita yang bergabung melalui YouTube maupun live Zoom itu untuk bertanya. Jadi kami tawarkan kepada teman-teman gitu untuk termin pertama ada kesempatan 3 penanya. Silakan untuk yang bergabung di Zoom bisa langsung raise hand, kemudian kita beri kesempatan menyampaikan unek-uneknya gitu ya, menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan mungkin kepada narasumber Kritikan kita. juga Kritikan juga boleh. Boleh. Ya, lembaga publik siap dikritik ya Pak ya. Atau yang bergabung melalui YouTube bisa di kolom chat ini nanti dibacakan sampaikan kepada narasumber. Monggo silakan teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapan atau sesuatu. Ini sebelumnya saya sampaikan pertanyaan dulu ya. Iya. Ini dari sahabat kita Mas Noti Pak. Oh, Mas Toto. Mas Noti. Saya ini Pak Rofi dalam satu forum ilmiah atau forum webinar apakah pengawas pemilu diperbolehkan mengupas atau menjelaskan pertanyaan tentang penanganan pelanggaran pilkada yang pernah diselesaikan pilkada sebelum ini misalnya gitu. Apakah boleh Pak? Boleh. Apalagi kalau misalnya penanganan pelanggaran itu sudah final, Iya. ada putusan atau putusan yang sudah inkrah. Nah, misalnya terkait dengan putusan pidana, misalnya ya. Di Boyolali kan dulu pernah ada ASN tidak netral, 3 orang kan dalam kasus pidana itu kalau misalnya diceritakan bagaimana, apalagi kalau misalnya itu sudah inkrah itu boleh. Betul. Tidak kita ceritakan saja kita bisa download putusan itu di website Bawaslu. Jadi dalam konteks sebuah penanganan pelanggaran yang itu sudah ada putusan final itu boleh. Ya. Tapi kalau misalnya ada temuan atau laporan masih dugaan dan juga itu tidak terbukti ya, itu mungkin saja tidak gitu ya. Masih dikecualikan ya Pak. Cuma mungkin begini, ini juga saya serahkan kepada masing-masing orang. Maksud saya begini, kalau sebuah kasus itu sudah ada putusan, nama lengkap kan bisa kita dapatkan dari mana saja. Iya, betul. Ya, sehingga pada prinsipnya kalau misalnya kita menceritakan nama orang tersebut, itu sebenarnya juga tidak ada masalah, karena sudah putusan. Tapi mungkin ya demi menghormati orang tersebut, gitu ya, bisa saja kita hanya menyebutkan dari sisi inisial, itu juga boleh, gitu ya. Lebih menghormati ya. Yang terpenting kan sebenarnya cerita soal kasusnya itu sampai di telinga dia. Soal dia siapa kan nggak penting sebenarnya. Tapi ini loh ternyata pola-pola terkait dengan pelanggaran yang sudah ditangani oleh Bawaslu itu adalah seperti ini. Yang terpenting kita bisa mengambil pembelajaran. Karena kan gini, untuk omongan kita itu meyakinkan kepada audiens itu kan butuh beberapa syarat kan. Ada datanya, kemudian juga masyarakat itu kadang-kadang juga tertarik dengan ceritanya. Meskipun beberapa cerita ya, bukan hanya cerita, tapi beberapa cerita gitu kan, itu kadang-kadang masyarakat lebih tertarik dari sisi itu. Terima kasih atas pertanyaan Mas Toti. Apakah boleh? Boleh saja untuk kemudian itu diceritakan. Kalau misalnya nama tapi kalau misalnya ada hal pertimbangan tertentu
sebut saja inisial. Yang terpenting ya cerita soal pola-pola pelanggaran dan penanganannya itu bisa sampai ke masyarakat untuk kemudian diambil pembelajarannya, untuk kemudian bisa diberi catatan ataupun evaluasi. Di Jawa Tengah itu ada data kok Mas terkait dengan penanganan pelanggaran pidana itu kasusnya apa saja, hukumannya berapa, siapa mereka, itu ada semua. Dan itu biasanya juga kita gunakan untuk sosialisasi. Karena kan orang kalau mendengarkan itu akan ada orang kalau mendengarkan itu akan yakin ketika ada datanya. Iya, betul Pak. Kalau hanya berbusa-busa tanpa ada datanya, nggak yakin orang. Iya. Kalau berbusa-busa tapi nggak ada cerita konkretnya, kadang-kadang juga nggak percaya. Maka dari situ boleh-boleh saja dan diceritakan untuk diambil pembelajarannya agar apa? Pelanggaran ya, yang terjadi di masa-masa tidak terjadi. Baik. Intinya jadi satu pembelajaran justru menjadi bagian dari apa istilahnya sosialisasi kepada masyarakat dari sisi positif dilakukan. Kalau kita bicara masalah kasus itu semoga tidak oleh pihak lain seperti itu ya Pak. Bukan untuk ngajari. Bukan untuk ngajari ya Pak. Bukan untuk ngajari, oh ternyata begini ya. Kulik kayak gini. Bukan untuk ngajari. Baik Pak, ini menarik sekali. Mungkin ada yang lain? Mas Eko Bambang, monggo kami kasih waktu untuk Mas Bambang mungkin menyampaikan langsung. Bukan Pak Bambang Eka, iya. Halo Mas Eko. Halo Mas Eko. Bisa mendengar suara saya? Nah, monggo Mas. Waktu serahkan kepada Mas Eko untuk menyampaikan tanggapannya. Ya. Terima kasih Mas Eko Bambang. Perlu kami sampaikan Pak Rofi ini Mas Eko Bambang, Ketua Forapi Boyolali, Forum Rakyat Boyolali. Dan terima kasih sudah bergabung kepada kami Mas acara webinar ini walaupun tadi katanya terlambat ya. Jadi pertanyaan Mas Eko itu sangat menarik Pak. Klasifikasi apa informasi itu menjadi dua, yang ke dalam maupun keluar. Yang ke dalam tadi terkait dengan bagaimana strategi Bawaslu terkait dengan pengumpulan informasi ke dalam agar kinerja Bawaslu juga bisa dinilai baik gitu ya. Kemudian yang keluar bagaimana strategi informasi apa yang digunakan
untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Boyolali agar partisipasi masyarakat ini bisa meningkat, mengingat tadi sampaikan kondisi Boyolali mungkin ada partisipasi masih rendah dan sebagainya. Monggo Pak Rofi Ya, tanggapi. terima kasih Mas Eka Bambang. Jadi terlambat saja pertanyaannya seperti ini. Iya, luar biasa. Luar biasa. Apalagi dari awal. Ya, terima kasih Mas Eka Bambang terkait soal manajemen keterbukaan. Dia mengategorikan ada yang ke dalam, ada yang juga ke luar pintu. Dan mungkin ini juga yang terkait. Terkaitnya dalam artian bagaimana bisa terbuka keluar kalau di dalam nggak terbuka. Sehingga dari sisi konsepsi atau dari sisi perspektif sih boleh-boleh saja. Tapi dari sisi komitmen dan juga regulasi keterbukaan itu ya keluar. Maksudnya yang paling utama itu ya tidak ada gunanya kita terbuka ke dalam kalau keluar nggak terbuka. Ya. Maka kan kalau kemudian ada pejabat yang menyatakan bahwa saya hanya akan memberikan informasi kepada lembaga yang berwenang, ya, tidak kepada publik karena kalau disampaikan kepada publik nanti akan membuat polemik. Menurut saya itu tidak tepat. Kenapa? Justru sebenarnya informasi yang terpenting itu disampaikan kepada publik, bukan lembaga yang berwenang. Maka dari sisi itu, dari sisi konsep perspektif boleh-boleh saja, tapi bagi kami yang terpenting adalah internal juga terbuka, eksternal juga terbuka, dan yang paling utama itu adalah yang keluar. Gitu. Jadi gitu. Nah terkait dengan soal-soal anggaran, kemudian kinerja, gitu ya, posisi Bawaslu ya, anggarannya itu masih ikut Bawaslu Provinsi. Maka dari sisi itu kebanyakan itu masih dikelola bersama dengan Bawaslu Provinsi. Tapi kalau anggaran, kalau misalnya anggaran masih proses berjalan, kecualikan. Tapi kalau nanti audit akhir itu sangat uang negara. Kemudian dari sisi kinerja mungkin ataupun PPID Boyolali. Ya silahkan cek, silahkan follow ya. Instagram Bawaslu Boyolali. Kemudian websitenya adalah akan mengunjungi mengikuti kegiatan yang desa pengawasan. Itu saya di Semarang, nggak hadir di sini, tahu. Bisa tahu. Kita ingin soal kinerja Boyolali ya tahu itu menjadi tertutup. Ya. Kan untuk mengetahui profil di akun Instagramnya. Perusahaan di dalam melakukan seleksi
untuk mengetahui ya, track record dari media sosial. Sosial. Nah, kemudian pertanyaan Iya. itu bagian dari upaya desa-desa yang lain itu punya kesadaran yang sama untuk membangun anti politik. Bagi acara ini, Iya. jamaah Iya. masyarakat, kirim saja membangun kesadaran secara bersama-sama, belajar bersama-sama. Nah, berkirim surat saja.